Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita berjumpa ya dalam pertemuan kedua di materi bab kedua kita tentang fluktuasi keimanan atau fluktuasi iman, naik dan turunnya keimanan. Baik, di pekan lalu sudah membahas tentang dalil-dalil ayat Al-Quran ya yang menunjukkan bahwa iman kita itu akan mengalami fluktuasi atau naik dan turun. Kemudian sudah membahas juga sebab-sebab yang menyebabkan turunnya keimanan ya, baik itu faktor internal ataupun eksternalnya. Hari ini kita akan masuk materi bab kedua yang selanjutnya tentang awal keimanan dan penguat ketauhidan. Ya, awal keimanan dan penguat tauhid. Ya, jadi di manakah iman itu berawal? Atau kalau rumah itu punya pintu gerbang sama ya. Jadi agama kita, agama Islam ya, atau keimanan juga memiliki pintu untuk memasukinya. Jadi apa yang menjadi pintu masuk gitu ya, atau kalau bisa dibilang passwordnya untuk masuk ke dalam rumah itu ya, agar kita bisa masuk keimanan ya yang sebenar-benarnya iman. Kuncinya yaitu adalah syahadat, tidak lain dan tidak bukan. Cukup dengan mengucapkan kalimat syahadatain ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah pintu masuk untuk memasuki gerbang keimanan. Kita lihat di sini ya. Jadi ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah seorang yang beriman ya, kita harus meyakini rukun iman yang 6 dengan membuktikannya ya, lewat amalan-amalan sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalannya sangat banyak di rukun Islam. Ya. Rukun iman itu ada 6, rukun Islamnya itu ya penjabaran dari rukun iman tadi. Gitu ya. Kalau dengan rukun Islam ini adalah tindakannya tampak, terlihat, gitu ya. Sedangkan rukun yang iman itu tidak tampak, gitu ya. Adanya di dalam hati kita, amalan batiniah, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau untuk amalan-amalan itu sangat terlihat, bukan hanya diri kita yang melihat, orang lain gitu ya. Kemudian juga bisa ditiru, dicontoh gitu ya. Apalagi kalau kita menjadi sosok yang dituakan ya. Atau sekarang misalkan kalian sudah berada di kelas 11 gitu ya, yang mana kelas 11 ini berarti kalian sudah memiliki satu tingkatan dari dulu ketika kelas 10 gitu ya. Pasti kalian mempunyai junior ya, junior di sekolah, kalian sudah menjadi senior. Itu yang akan dilihat oleh adik-adik kalian di kelas 10 gitu ya. Ketika nanti sudah di sini datang ke asrama kembali gitu ya, semua tindak tanduk yang kita lakukan gitu ya, yang merupakan pembuktian dari rukun iman ya, semua amalan-amalan tadi gitu ya, itu akan dilihat oleh adik-adik kita gitu ya. Tinggal kita memilih ya, mau menjadi contoh seperti apa. Contoh gitu, atau kakak kelas, kakak tingkat yang ditiru kebaikannya ya. Atau kakak kelas yang ditiru karena kegalauannya, misal ya, kalau ada yang masih galau di kelas 11 gitu. Itu yang menciptakan pilihan kita sendiri. Branding orang terhadap kita, apa itu branding ya? Branding itu apa yang orang kenang ketika kita tidak ada gitu ya. Itu seperti apa? Yang menciptakan itu siapa? Kita sendiri, bukan orang lain ya. Seperti itu. Maksudnya apa? Sangat nyambung sekali gitu ya. Sangat berkaitan erat. Ketika iman dalam diri kita itu sangat kuat, sangat berpengaruh ya. Jadi akan mempengaruhi tindak tanduk atau perilaku atau perbuatan yang kita lakukan.
Bahkan ketika dikatakan adab itu adalah cerminan dari keimanan seseorang, itu benar. Jadi kalau misalkan kita mungkin masih ada kata-kata hati kita ya, kata lisan atau perbuatan menyakiti orang lain, menyakiti guru kita, menyakiti orang tua kita ya, imannya harus dikoreksi gitu ya. Mungkin sedang sakit gitu ya imannya, berarti harus ada yang disembuhkan di situ. Ya, kita akan membahas di sini tadi tentang faktor selanjutnya ya. Yang punya buku boleh dibuka bukunya, sudah dibuka ya, halaman 26 situ. Tadi jadi yang pertama pintu keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah ya, atau gerbang keimanan itu adalah la ilaha illallah. Gerbang masuk agama Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, yang kedua kita masuk ke dalil-dalilnya. Kenapa gitu ya? La ilaha illallah itu merupakan pintu gerbang masuk dalam keimanan atau masuk dalam untuk masuk ke dalam agama kita. Sangat banyak di sini disebutkan ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan pintu gerbang masuk dalam keimanan, masuk dalam agama kita, gitu ya, agama Islam. Yang pertama karena ucapan la ilaha illallah merupakan syarat untuk meminang surga. Di sini disebutkan halaman selanjutnya ya, 27, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari perkataan sebelumnya meninggal adalah la ilaha illallah ya, itu dia akan masuk surga. Makanya kenapa ketika ada seseorang yang sedang mengalami atau sakaratul maut gitu ya, itu suka ada yang mencoba mentalkinkan tuh, mengajak mengucapkan tadi syahadat ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu penting, kenapa? Sangat penting gitu ya. Seperti itu. Untuk mengucapkan kata-kata itu di akhir hayat, sebelum nyawa kita berpisah ya dengan jasadnya. Kemudian banyak juga man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal kemudian dia mengetahui makna tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga. Ini hadis riwayat Muslim. Masih banyak juga ya, banyak hadis riwayat Muslim juga di bawahnya. Kemudian yang selanjutnya karena dengan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Jadi orang fa innallaha harrama, Allah mengharamkan neraka gitu, atas siapa? Atas orang-orang mengatakan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari. Ya, jadi makna hadis tersebut, barang siapa yang meninggal ya dalam keadaan bertauhid, kemudian bertemu dengan Allah, nanti akan masuk surga. Ini ya yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu memang kunci dari pintu keimanan kita. Terus lagi bun, kalau orang Islam gitu, dia sholat tapi masih berzina, masih berbuat mencuri gitu ya, masih apalagi minum khamar, main judi dan lain sebagainya. Selama dia meyakini la ilaha illallah, betul dia akan masuk Islam. Tetapi tentunya gitu ya, ketika timbangannya tadi gitu ya, Allah sesuai gitu ya di pengadilan di akhirat nanti gitu, mana-mana ketika ada perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau dosa-dosa yang dilakukan akan dibalas dulu gitu ya, masuk neraka dulu, walaupun nanti di akhirnya akan tetap semua umat Islam masuk ke dalam surganya Allah bagi yang meyakini benar-benar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketiga, batalnya keimanan. Kalau tadi pintu masuknya itu adalah la ilaha illallah,
Di poin yang ketiga, kapan batalnya keimanan? Batalnya keimanan dengan apa? Ya, tentu iman batal dengan tadi, gitu ya, ketika sudah tidak meyakini bahwa syahadat yang diucapkan di awal itu benar, sudah mulai ragu, seperti itu batalnya keimanan. Di sini kita lihat ya, Islam terdiri atas ketetapan-ketetapan hukum yang terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Di sini ada perkataan Syekh Yusuf Qaradawi, barang siapa mengingkari sesuatu dari hukum-hukum tersebut, menganggap ringan, mengolok-molok, maka dia menjadi kafir atau murtad. Jadi kalau dia sudah tidak meyakini rukun iman yang 6, ya, dan otomatis dia tidak mau melaksanakan apa yang dalam rukun iman, poin 5 poin yang berada dalam rukun Islam, gitu ya, dia sudah dipastikan keluar dari agama Islam atau murtad atau kafir. Dia sudah tidak mempercayai lagi, ya. Iya benar, misal contohnya ada orang mengatakan iya ya Allah kan tidak tampak dan lain sebagainya, mungkin dia karena saking pintar gitu ya, jadi dengan kepintaran yang dia miliki dia mencoba menerka-nerka, ya kalau wujudnya nggak ada berarti dia nggak ada gitu. Dia mencoba menafsirkan hal-hal seperti itu, oh ya berarti Allah itu sebenarnya nggak ada, misal gitu ya, seperti itu. Ini satu langkah atau awal ketika seseorang sudah tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah kafir atau murtad gitu ya. Sehingga akan masuk juga dia agak mau sholat karena tidak meyakini gitu ya. Dia tidak akan zakat, tidak akan puasa dan sebagainya karena ketauhidan sudah tidak ada dalam hatinya. Tauhidnya diragukan gitu ya. Dia meragukan ketauhidan yang ada dalam diri dia sendiri. Ya, selanjutnya kita masuk ke poin D, menaikkan kadar keimanan. Kalau di pekan lalu kita membahas bagaimana keimanan itu akan turun gitu ya. Sebab-sebabnya kita sudah bahas. Di sini kita akan membahas faktor-faktor apa sajakah yang dapat menaikkan keimanan kita. Ada 7 faktor di sini disebutkan. Yang pertama membaca Al-Qur'an ya, dan merenungkan maknanya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an jangan sampai kita hanya membaca saja ya, tapi juga maknanya harus kita dapat. Kalau lagi menyelesaikan hataman bun gitu ya, target 1 juz berarti kan kita nggak sempat melihat ya nggak apa-apa, tidak mesti dalam waktu bersamaan gitu ya, kita waktu luang sisakan gitu ya. Jangan misalkan 1 pekan ini saya harus membaca tafsir nih, walaupun misalkan 1 lembar 2 lembar gitu ya, seperti itu. Yang penting kita sisihkan, ternyata itu juga bisa membuat keimanan kita bertambah dengan mentadaburi ayat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wal yatadhakkaru ulul albab. Jadi untuk orang-orang yang berakal sehat ya, dan mendapat pelajaran. Dengan kita mengkaji tafsir, mentadaburi ayat-ayat gitu, di situ kita akan menambah pengetahuan lebih memahami, lebih mengetahui tentang Islam itu sendiri. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mempelajari nama dan sifat Allah. Ya, ini juga sama ya. Sudah hafal kita 99 sifat, 99 nama ya, Asmaul Husna. Sering kita mengumandangkannya, bahkan di setiap setelah sholat gitu ya. Ya Allah ya Rahman, itu yang sering kita dendangkan atau tembangkan ya di aula duha ketika selesai sholat. Dan salah satunya juga ternyata gitu ya, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa menambah keimanan kita. Dengan nama-nama yang baik itu ya, semua sifat kita meyakini berarti Allah saja Maha Pemaaf, berarti kita pun juga harus seperti itu gitu ya. Atau apalagi ya, masih banyak yang lainnya.
ketika Allah memahami sifat maha santun gitu ya, ketika kita memahami sifat Allah maha santun, maha halus, maha penyabar gitu ya, jadi kita akan merasa tidak apa-apanya gitu ya, sang pencipta seperti apa ya, Allah yang menciptakan kita memiliki sifat-sifat tadi yang luar biasa gitu ya. Walaupun memang tidak bisa menjadi penyabar 100% gitu ya. Pasti ada dalam kesabaran itu gitu. Diuji dengan titik-titik tertentu. Itu pasti. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mempelajari kehidupan sirah Rasul ya. Ini juga dapat menambah keimanan ya. Kita mempelajari bagaimana awal-awal ya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai merintis dakwahnya di Mekah gitu ya, dengan mendapat segala macam hinaan, siksaan gitu ya, seperti itu juga bisa kita di sini sekarang merasakan nikmat beribadah, nikmat beriman, nikmat berislam gitu ya. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendiskriminasi, nggak boleh sholat di sini, nggak boleh sholat di sana gitu ya. Jadi sekarang tinggal kitanya saja yang merealisasikan ya apa yang ada dalam materi atau pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Sholat dengan tenang, puasa dengan tenang gitu ya. Ternyata itu bisa menambah keimanan dengan kita mengkaji sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada mempelajari nilai-nilai agama Islam. Mempelajari nilai-nilai agama Islam ya. Di sini disebutkan ketika kita sudah mengetahui makna ya, atau pengertian secara bahasa Islam ya, di pertemuan atau di materi bab 1, Islam itu dari kata bersih, Islam itu dari kata tunduk patuh. Ini semua makna atau pengertian Islam secara bahasa itu tuh harus kita realisasikan. Tuntutannya apa untuk diri kita? Gitu ya, seperti itu. Dan kita juga harus merealisasikannya. Ketika Islam itu bersih ya, berarti kita harus menjadi pribadi yang bersih, baik itu diri kita, jasad kita, ataupun ruh kita ya. Ruh kita juga bersih, tidak punya sifat buruk ya, artinya seperti itu, tidak ada dengki, hasad, dan lain sebagainya. Bahkan Islam semuanya mengatur segala sisi kehidupan kita, dari segala aspek ya, hukum, ekonomi, sosial, semuanya sangat diperhatikan dalam agama Islam gitu ya. Tidak ada satu hal pun yang tidak disentuh dalam agama kita. Semuanya ada dibahas, dipelajari dalam agama kita. Mungkin kitanya saja yang belum sampai ke ilmu tersebut. Selanjutnya yang kelima, mempelajari kehidupan orang-orang yang soleh. Ini juga sangat penting yang akan menambah ketakwaan kita, ya, keimanan kita. Sangat banyak kisah-kisah inspiratif ya tentang keimanan. Ada Mus'ab bin Umair ya, sahabat Rasul yang dengan kekayaannya ya, dia rela meninggalkan kemewahan ya demi berislam, tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya dalam beribadah. Masih banyak lain-lainnya, ataupun kita juga mungkin di sini mengenal ketika dalam kehidupan kita sehari-hari ada seorang sosok yang kita kagumi gitu ya. Seperti apa? Mungkin itu juga bisa menjadi titik ukur gitu ya. Oh ya, saya harus bersemangat gitu, ingin menjadi seperti beliau, ingin menjadi seperti A, B dan lain sebagainya. Walaupun tetap ya patokan kita juga mengacu kepada Rasul atau hadis-hadis yang menegaskan ya bagaimana kita harus bersikap dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, ma'rifatullah ya. Ini sama juga ya dengan kita merenungi ya,
sekali-kali misalkan kita ke gunung ya, bukan tanpa alasan dan lain sebagainya, di sana kita bisa mengagumi ya, mengagumi betapa besar kekuasaan Allah gitu ya, menciptakan begitu banyak keindahan, kenikmatan yang disuguhkan untuk kita manusia. Selanjutnya melatih keikhlasan dalam beramal ya. Amal itu ada 3, amal badan, amal lidah, amal hati ya. Amal hati ikhlas, kita harus berusaha setiap saat ya agar hati kita itu selalu ikhlas dalam beramal. Sudah kita sebutkan di pekan lalu mungkin ya, ketika beramal pertamanya adalah lillah, karena Allah. Di tengah-tengahnya juga kita harus meyakini Allah, bersama Allah ya, Allah melihat kita dalam setiap amal kita. Di akhir amal kita meyakini ilallah, tujuannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, visinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sama ya, amalan lidah juga kita melatih agar lidah kita terbiasa dengan zikir, tasbih dan sebagainya. Dulu waktu Bunda di Mesir, pemandangan siapapun itu ya, Al-Quran itu selalu ada di saku mereka masing-masing, menunggu bis di halte, menunggu antrian gitu ya. Itu selalu Quran yang dibaca, yang dipegang gitu ya. Sekarang mungkin udah ada Quran digital ya di HP masing-masing gitu. Tapi pemandangan itu sungguh luar biasa ya, yang jarang kita temukan, yang kalau Islam menggunakan jarang temukan di sini. Jadi kita malu sendiri gitu ya, katanya pelajar tapi nggak bawa Quran, nggak bawa apa untuk dibaca dan sebagainya gitu. Seperti itu ya. Itu untuk materi kita bab 2. Ada yang mau ditanyakan? Kita cukupkan sampai di sini ya. Pekan depan kita UH. Oke. Selanjutnya silakan mengerjakan uji kompetensi bab 2 ya di bukunya masing-masing. Dikumpulkan nggak Bun ya? Kita bahas nanti sebelum besok kita UH ya. Ada 30 menit atau 20 menit yang kita membahas dan kita lanjutkan dengan UH. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.